Halo, ya, ngapain aja selama PPKM? Jadi ada beberapa hal yang saya lakuin. Judul dulu ya di atas ini supaya apa? Supaya 15 detik pertama, setelah itu baru kemudian kan IGTV-nya berlangsung gitu. Baiklah. Ya, jumpa lagi dengan saya Panji Setiawan dan Anda bisa cek toko kita yang ada di bawah yaitu @tokbank.id. Jadi saya ngerjakan beberapa hal, ada ngerjakan perbesian, ada bengkelnya di daerah Kedung Asem Surabaya. Kita ngerjakan juga di repair chassis ya, kemudian kita ngerjakan repair silinder. Kalau Anda mau bikin kanopi ya silahkan, kalau mau bikin pagar juga bisa kontak kita gitu, no problem at all. Jadi latar belakangnya adalah saya sehabis vaksin itu ngerasa nggak enak badan, kemudian nggak enak sekali, pusing, kemudian juga sempat juga sesek ya atau sesak nafas itu apa lendirnya tuh putih gitu. Kata orang sih kalau lendirnya putih ini waduh ini corona ya. Nah itu diperkuat lagi dengan apa namanya, saya nggak bisa nyium, plus nggak bisa nyium minyak kayu putih, balsem, GPU itu saya apa namanya, saya hisap ya, saya hirup itu nggak bau ya. Akhirnya karena itu kemudian saya memutuskan wah ini COVID ini. Itu setelah saya vaksin. Alhamdulillah ya, saya akhirnya 2 minggu itu saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma recovery dan saya mau sharing kepada Anda apa yang saya lakukan selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Baiklah kita sharing-sharing ya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya pasrah gitu ya. Jadi ya udah gimana gitu. Pasrah aja sama yang kuasa, semakin mengingatkan diri pribadi saya untuk bahwa kita ini memang lemah dan kita punya pencipta, sehingga momen ini adalah momen yang sangat berharga untuk mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat ke diri kita kepada yang maha kuasa. Jadi hanya bisa ground, hanya bisa pasrah gitu, sambil saya syukuri ya alhamdulillah kena, semoga sini bisa menjadi amal kebaikan buat diri saya pribadi. Itu yang paling utama yang saya lakukan pertama itu. Kemudian saya tindak lanjuti dengan ternyata emang harus banyak olahraga ya. Saya ngikutin beberapa podcast, beberapa ulasan-ulasan tentang pentingnya vitamin D itu. Vitamin D didapatkan dari mana? Dari dia kan vitamin yang larut di lemak ya katanya begitu. Bisa didapatkan lewat yogurt, susu, kemudian daging-dagingan. Lah kemudian itu bisa bukan juga diaktifkan melalui berjemur di sinar matahari. Saya biasa buka baju ya, itu jam terserah jam berapa, jam 9, 10, 11 berjemur aja, dan itu bisa menjadi asupan vitamin D buat diri kita. Saya juga baca-baca misalkan di artikelnya Pak Dahlan Iskan itu pentingnya vitamin D itu juga, beliau sekeluarga itu kena COVID gitu ya, kena COVID. Nah kemudian loh kok bisa kena COVID gitu, padahal saya setiap ya semua orang bisa kena COVID, maksudnya itu kok bisa ya vitamin D saya rendah gitu, padahal saya berjemur, ternyata berjemurnya beliau itu masih pakai baju. Nah dari keluarga beliau yang anaknya yang perempuan itu juga vitamin D nya rendah sekali, saya nggak tahu jumlahnya berapa tapi memang sangat rendah, kayak juga kena COVID juga. Itu mengatakan pentingnya vitamin D untuk mengatasi COVID ini ya. Jadi saya juga dapat info dari tulisannya Pak Dahlan itu bilang bahwa susu kemudian protein ini memang harus diaktifkan melalui siraman sinar matahari tanpa baju, maksudnya tetap ya pakai kolor, maksudnya itu sebisa mungkin dibuka bajunya. Itu jadi kendala juga buat yang cewek ya, gimana itu supaya bisa dapat vitamin D yang banyak gitu ya. Itu juga diperkuat lagi, saya lihat postingan-postingan dari apa namanya Dr. Henry tentang pentingnya juga olahraga dan juga vitamin D. Jadi saya juga akhirnya apa ya, selain makan makanan bergizi itu jadi olahraga lagi itu setelah sekian lama nggak olahraga gitu. Lari-lari di tempat ya, kemudian juga ya kita gerakkan tubuh di tempat sampai keringetan, itu penting sekali. Dan saya coba untuk mengeluarkan ingus gitu ya dengan melatih nafas. Saya tarik kemudian saya tahan, saya tahan beberapa detik ya, kemudian saya lepaskan pure gitu. Nah, muncrat gitu ya, dan itu lendirnya putih gitu, itu ini COVID, ini jelas COVID. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Nah itu berolahraga, kemudian kita juga menambah informasi-informasi penting yang lain.
Juga saya juga di era COVID seperti ini karena nggak bisa kemana-mana ya. Tim saya yang di lapangan ada kerjaan, saya nggak bisa di lapangan. Padahal saya senang sekali untuk ngeliput-ngeliput ya, ngeliput kerjaan itu seneng saya. Jadi kata orang itu, kok ini lapo sih ngeliput-liput? Enggak bro, ini portofolio, ini bisa di share ini. Jadi portofolio saya kalau kita lo mampu ngerjakan A, B, C gitu. Jadi orang tahu, oh iya sudah kredibel gitu kan pernah ngerjakan. Saya akhirnya belajar juga internet marketing ya. Jadi selama 3 bulan ini saya aktif di Instagram yang namanya @tokbang.id. Tokbang itu awalnya itu adalah toko bangunan, saya singkat menjadi Tokbang karena memang supaya mudah saja diucapkan. .id artinya itu asal Indonesia. Kalau .com sudah ada kayaknya, tapi kalau .id belum ada. Itu saya kembangkan sebuah akun Instagram, sudah ada 150 followers, sebenarnya akun lama, kemudian saya ganti menjadi toko bangunan online, kemudian saya ganti lagi menjadi Tokbang supaya gampang diingat. Dari 150 follower itu saya kembangkan menjadi 430 sekarang. Jadi saya belajar gimana upload postingan. Saya belajar juga harusnya akun yang untuk produk itu dibedakan ya. Jadi isinya produk aja gitu ya. Jadi saya akhirnya saya juga lihat gitu. Saya belajar dari Wine Library juga. Misalkan miliknya Gary Vaynerchuk itu akunnya dia itu dibedakan, ada akunnya tim Gary V, ada akunnya Wine Library sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri dibedakan. Kemudian saya lihat dari ada salah satu penjual mainan juga Jatim Toys itu untuk akun yang beli itu beda, kemudian akun produknya itu juga beda. Oh ya, saya bedakan aja sekarang ya. Jadi kalau di @tokbang.id itu saya coba untuk upload produk di situ. Mungkin ya upload produk ya, jadi kita syuting gitu kan, produknya kemudian kita komentari, entah itu 1 menit ya, kalau bisa 1 menit ya supaya mudah jadi video yang 1:1 itu ya. Jadi belajar di situ juga, belajar tentang pentingnya PowerPoint ya bagi orang yang nggak bisa desain kayak saya ini kan. PowerPoint ini is really important, jadi sangat mempermudah. Seperti judul-judul yang ada di IGTV ini saya bikin pakai pakai PowerPoint ya. Nggak angel-angel, nggak, wis pokoknya dibikin gampang aja. Tidak pada tingkatan advance, saya harap semoga bisa dapat duit sebelumnya sehingga saya bisa hire orang untuk ngurusin masalah desain. Kalau nggak ada duit ya akhirnya saya tanganin dengan sebisanya ya, sebisanya saja. PowerPoint begitu powerful untuk ya untuk kita posting, untuk kita bikin carousel, untuk kita ngedit video, bahkan itu juga wah mudah sekali. Kemudian juga saya mulai aktif lagi di akun ini sehingga ya bikin IGTV seperti ini semoga berkenan di hati Anda dan yang lihat ya. Jadi saya kira begitu. Loh, peteng ya, salah pencet pakai OBS bikinnya. Saya kira begitu. Jadi memang ibaratnya itu saya apa namanya, sebentar. Baik lagi, ngapain aja tadi itu saya ringkas beberapa hal, dan saya bersyukur tetap bisa aktivitas, tetap bisa bernafas, tetap bisa hidup sampai detik ini. Semoga saja Anda juga semuanya sehat walafiat. Umur sudah sekian ya, sudah hampir 40 tahun. Kalau panutan saya yaitu Kanjeng Nabi itu kan berdagang 25 saja, umur 25 sudah dia jadi fund manajernya orang kaya gitu. Tapi saya belum seperti itu. Jadi semoga saja dengan internet marketing ini ya kita bisa dibantu lah ya untuk penyebaran untuk order-ordernya ya. Jadi gitu saja, terima kasih kawan-kawan sekalian. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa hubungin ke toko saya yang ada di bawah itu @tokbang.id. Silakan lihat-lihat produknya di sana apa saja yang kita jual. Bye bye.